Maulid Nabi sebagai inspirasi peradaban akhlak dan juga sebagai persatuan dan kemajuan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yang kira-kira kita juga harus terus mencoba untuk menyelaminya. Dunia hari ini sedang terluka. Saya sering mengatakan dunia ini sedang retak halus. Kenapa? Karena kita bisa melihat apa yang terjadi dari Gaza hingga Sudan, apa yang terjadi dari Ukraina hingga Myanmar, apa yang terjadi hari ini di Prancis hingga Nepal. Situasi yang penuh dengan perperangan, situasi yang penuh dengan konflik, situasi yang penuh dengan pertikaian dan kekerasan, kebencian yang menyebar luas. Sementara kasih sayang dan akhlak seperti ditinggalkan, seperti luntur di negara-negara tersebut. Nauzubillah min zalik. Demokrasi tanpa akhlak hanya bisa melahirkan keributan dan juga justru bukan mendatangkan kebaikan. Mari coba sama-sama kita renungkan bahwa kehidupan akhir-akhir ini bisa menjadi bagian dari refleksi bangsa kita. Bagaimana Rasulullah membangun Madinah bukan hanya dengan kekuasaan, tapi sesungguhnya dengan keteladanan. Wa innaka la'alla khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Sehingga benar bagi kita untuk bagaimana sama-sama kita bisa merevolusi akhlak. Dari ruang kelas sampai dengan ruang kekuasaan. Dari ruang pasar sampai dengan gedung parlemen. Kita akan lebih maju jika kita bersatu. Dan peran ulama, umaro, santri, rakyat, pejabat, wakil rakyat, ini penting untuk sama-sama kita saling menopang, untuk sama-sama kita saling berdoa, dan untuk sama-sama kita saling menjaga. Alhamdulillah, ulo sebagai wakil rakyat terus mengawal program-program yang juga berkenaan dengan pembangunan. Kami juga terus mengawal kemajuan dan peningkatan pendidikan. Salah satunya berkaitan dengan beasiswa untuk anak-anak didik kita. Kami juga terus tentunya mendorong agar proses digitalisasi dalam dunia pendidikan kita terasa. Saya juga berterima kasih kepada para pesantren yang hari ini juga terus turut andil menciptakan pendidikan berbasis vokasi. Dan termasuk yang akhir ini kita dengar berdirinya Kementerian Haji dan Umroh, yang itu juga sangat bermanfaat dan sangat dekat dengan kebutuhan rakyat muslim kita yang ada di tanah air, agar adanya percepatan-percepatan dalam menyelenggarakan haji, agar ada fasilitas-fasilitas tambahan dan lebih fokus, lebih profesional dalam pengelolaannya, dan tentunya pada akhirnya memuliakan tamu-tamu Allah yang datang dari Indonesia. Kawan-kawan semua yang ada di DPR RI, tidak hanya di Komisi 8, juga hari ini sedang mengawal dan mendorong agar program besar yang dicanangkan oleh Presiden terkait dengan makan gizi gratis itu benar-benar diserasakan, tidak hanya di sekolah-sekolah negeri, tetapi juga di sekolah-sekolah Islam, dalam hal ini pondok-pondok, yang setiap harinya dapat menambah energi dan juga meningkatkan tumbuh kembang, selain tentunya meningkatkan pikiran, kecerdasan, tapi di sisi lain juga kesehatan pun terjaga. Kami juga tentunya mengawal agar kesejahteraan para guru itu juga ditingkatkan. Tidak hanya guru-guru formal saja, tapi guru-guru pesantren, guru-guru madrasah, guru-guru ngaji gitu. Dan anggaran tunjangan-tunjangan pendidikan dan guru tersebut di tahun 2026 itu berjumlah kurang lebih 178 triliun. Karena kami percaya, Partai Demokrat percaya hari ini bahwa guru adalah pahlawan dari peradaban.
Solusi bangsa juga bukan hanya sekedar regulasi. Saya mengatakan bahwa negara juga harus peduli dan serius untuk sama-sama kita mengawal setidaknya 3 fondasi untuk mencapai yang kita cita-citakan menuju Indonesia Emas 2045. Yang pertama tentunya terkait dengan demokrasi yang berakhlak. Kembali lagi kepada akhlak. Demokrasi bolehlah kita dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, tapi tentunya yang berakhlak. Yang kedua tentunya aspirasi yang menyatukan. Jangan sampai terlalu banyak aspirasi yang berbeda-beda dengan kebutuhan yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan umum, tapi aspirasi yang untuk semua. Yang ketiga tentunya kita ingin sekali juga mencapai nilai-nilai kebangsaan yang hari ini saya dan teman-teman di MPR RI juga mencoba terus membumikan agar nilai-nilai kebangsaan kita ini benar-benar hadir di hadapan anak-anak santri-santri kita. Karena ingat, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi umat manusia lainnya. Sehingga sekali lagi, mari kita satukan langkah. Mari kita terus menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Mari kita terus perkuat persaudaraan di antara kita. Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang cukup. Yang ada bagi kita untuk terus melanjutkan perjalanan ini untuk kebaikan.